Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat saja ya? Oke, masih tetap semangat ya hari ini. Hari Jumat, minggu terakhir di video pembelajaran di minggu ini ya. Nah, kita belajar IPA. Untuk hari ini materinya itu konduktor dan isolator panas ya. Kemarin di tematik pernah teacher singgung apa itu konduktor dan isolator. Siapa yang masih ingat? Ya, nah sekali ya. Konduktor panas itu artinya benda-benda yang mudah menghantarkan panas. Jadi kata kunci dari konduktor itu kata mudah ya. Itu semua benda yang mudah menghantarkan panas. Dan kebalikannya, isolator itu apa? Isolator adalah benda-benda yang sulit atau susah untuk menghantarkan panas ya. Adapun benda-benda yang bersifat konduktor ya, yaitu semua benda yang terbuat dari bahan logam besi, baja, seng, aluminium, dan juga tembaga. Nah, selain itu ya, kaca air dan udara itu bersifat konduktor juga ya. Selanjutnya untuk benda isolator, contohnya adalah benda-benda yang terbuat dari bahan plastik. Kemudian apalagi? Ya, karet ya. Kemudian kertas dan juga kain ya. Bisa lihat contohnya di halaman 88. Ya, di atas itu ada gambar sebuah wajan ya. Kemudian juga ada ibu yang sedang memasak. Nah ya, nah di situ bagian bawahnya itu terbuat dari bahan logam ya, dan di atasnya juga terbuat dari kaca. Namun pegangannya itu terbuat dari plastik ya. Itu jadi campur dia, ada konduktor dan isolator. Di gambar isolator juga, nah di situ ada benda yang dipegang ibu itu ya. Benda yang dipegang orang memasak itu dari kayu ya. Itu apa namanya? Ya. Bahan yang terbuat dari kayu itu artinya apa? Dia agar ketika dipegang tidak terasa panas di tangan ya. Sedangkan alat untuk memasaknya itu terbuat dari bahan logam. Nah, sebelahnya juga itu ada seseorang yang sedang memegang alat masaknya menggunakan kain ya, agar tidak terasa panas. Itu contoh dari konduktor panas dan isolator panas ya. Lalu kita di sini akan mempelajari juga tentang pemilihan benda dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan bahan isolator dan juga konduktor. Yang pertama contohnya cerek ya, cerek dan wajan. Nah, kalau nggak tahu apa sih cerek dan wajan itu, lihat ini di gambar 89 nih. Nah, gambar yang kuning itu namanya cerek ya, dan di bawahnya itu wajan. Nah, itu ada bahannya terdiri dari isolator dan juga bahan yang bersifat isolator dan juga konduktor. Bagian bawahnya bersifat konduktor, dia mengantarkan panas dengan mudah sehingga air dengan cepat mendidih ketika panas. Lalu di atasnya isolator itu fungsinya untuk apa? Ketika dipegang ya, dia tidak terasa panas di tangan. Oke. Lalu ada setrika, semuanya tahu setrika itu gunanya untuk apa? Untuk merapikan pakaian yang kusut ya. Nah, setrika itu bahannya itu juga terdiri dari konduktor dan isolator juga. Ini sifatnya ya. Bagian bawah sekali yang panas itu disebut dengan elemennya. Ini bahannya terbuat dari logam, lalu pegangannya terbuat dari plastik ya. Selanjutnya termos air. Termos air itu ini ya. Bagian luarnya terbuat dari bahan yang bersifat isolator ya, plastik. Dan bagian dalamnya terbuat dari logam agar air tetap panas ya. Dan yang terakhir, yang keempat solder. Itu gambar solder di bawah termos ya nak ya. Bagian depan sekali yang lancip itu bersifat konduktor ya. Dia kalau ketika dicolok ke listrik dia akan cepat menghantarkan panas. Dan pegangannya itu dan serta kabelnya terbuat dari benda yang bersifat isolator. Lalu yang terakhir adalah obeng. Nah, ini gambar obeng itu yang begini ya. Ini pegangannya terbuat dari plastik. Ketika dipegang tidak panas ya, dan ujungnya terbuat dari
bahan yang bersifat konduktor. Itu contoh benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang kita gunakan dalam pemanfaatan benda yang bersifat konduktor dan isolator panas ya. Nah, untuk IPA-nya habis sepertinya ya bab ini. Oke, sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.